Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Saudara kiram, kepada para asatidah yang saya hormati, khususnya kepada Sohibul Bed, Sohibul Hajah, Ibu Hajah Suroso, dan juga sahabat kami Ibu Hajah Hamdiah, dan juga seluruh jamaah Yasin yang saya hormati, dan tidak lupa kepada Grup Hapsi yang saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada sore hari ini kita hadir satu majlis, dapat banyak yang kita ikuti. Tadi sudah dilantunkan beberapa ayat Al-Quran dan juga adanya Maulid Hapsi. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini yang saat ini agak panas barangkali ya, tapi insya Allah nantinya bisa hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan mengawali salawat ibu biar yang masuk angin matuk-matuk hilang. Yang sudah hafal dikeraskan suaranya nih. Kenapa ketika bersolawat kok dibaca keras, nanti saya sampaikan dalamnya. Pakai benda enggak? Boleh. Boleh ya? Ayo benda saja. Ya. Oh, jadi lipat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli Pertanyaannya, kenapa ketika bersalawat ini kita dianjurkan mengeraskan suara? Ini saya cerita dulu. Ini sudah 3:30. Sebenarnya mau kisah Nabi mulai dari lahir sampai beliau meninggal. Harusnya 3 Syukur Pak. ya Pak. Harusnya 3. Oh sudah 3 ya?
Makanya ini mata kurang kurang awas ini. Oh, setengah tiga gitu ya. Mudah-mudahan cukup waktu ya. Mudah-mudahan cukup waktu. Kenapa sholawat harus dikeraskan? Ini cerita dulu. Ada seorang ulama di zaman salafus soleh. Ini beliau berkata gini, kana li jarun muslimun ala nafsi. Saya punya tetangga yang kelewatan. Tidak tahu malam, tidak tahu siang, orang itu mabuk-mabukan. Uiduhu lam yakbal, aku nasihati nggak mau terima. Oleh istrinya disuruh bertaubat pun tidak mau. Tapi suatu ketika orang itu meninggal. Di malam harinya saya mimpi ketemu, tapi anehnya pemabuk tadi ditempatkan di tempat yang mulia. Saya balik tanya, lima nilta hadal martabah, bagaimana sampai mendapatkan pangkat yang luhur ini? Sementara saya saksikan dulu sampai sebagai seorang pemabuk. Akhirnya cerita, memang saya dulu saya seorang pemabuk, tapi di saat ada majlis dzikir, ada majlis taklim, saya sempatkan untuk hadir, dan di situ ada seorang kiai yang mengatakan, man sholla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membaca salawat Nabi dengan dikeraskan suaranya, maka wajib baginya surga. Maka mudah-mudahan kita semuanya dikeraskan suaranya. Summa rafal alimu sautahu, kemudian orang alim tadi mengeraskan suaranya, wa ana wa jami'u hadirin, dan termasuk saya ikut mengeraskan suara dan semua yang hadir ikut mengeraskan suara. Fahu firolana, mungkin inilah yang dijadikan sebab saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keraskan suara yang jangan iman-iman. Terkadang di saat ada sholawat malah asik dengan HP-nya sendiri. Ada yang kira-kira ya? Insya Allah ada. Yang di depan nggak ada, yang di belakang tak tahu. Kemudian ketika bersolawat yang terkadang ini ada pandangan yang kurang nyaman. Biasanya di masjid ataupun di musola atau dimanapun ketika ada maulid Nabi, tempatnya dihias betul sudah. Ada telur, pohon telur. Tapi sayangnya terkadang di saat mahalul qiyam justru malah berebut telur. Padahal kita lihat, perhatikan, ya Nabi salam alaika. Ini kan menurut ilmunya nahu sorotnya, hitop alaika ini kan dekat, Rasulullah kan dah hadir. Kok malah ribut, rebutan telur, rebutan uang yang digantung, ada bonbon, ada 2.000-an. Ini kan kurang adab. Adabnya kurang lah gitu ya. Bukan kurang adab, adabnya kurang. Toh andai kata mau dikasih itu oke, nggak apa-apa. Tapi di saat itu mahal qiyam, hadirnya Rasulullah, jangan sampai berebut. Kalau perlu tawaduk kita, maka tadi barakan ahdiru qulubakum, ikat hati kalian. Dengar? Ini hadir Rasulullah itu kita ngapurancang. Kalau bahasa Jawa itu ngapurancang apa? Ngapurancang ini kalau dipraktekkan gini, hadir seorang tamu, kalau orang agung kan tidak. Walaupun mungkin ada yang tangannya janggal, tapi kalau saya lebih senang penghormatannya ngapurancang. Kalau bahasa Jawa tidak tahu, ibu serasa bang ngapurancang kok. Itu ngapurancang ya, tangannya ditekuk saiki tapi kayak sedekap, tapi ini bentuk ketakdimannya di situ. Kemudian mudah-mudahan tadi nggak berbun ya, tadi nggak ada berbun, insyaallah aman. Sudah ya, alhamdulillah. Oh gitu ya, dibagi. Kemudian yang saat ini banyak pahalanya, tentunya yang sobul hajat mudah hajat. Bahasanya gini, man jama'a li maulidin nabi ikhwana wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa amila sholihan wa shara sababan li qiraati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'asyiddiqin wasyuhada wasyuhadu wa yakunu fi jannatin na'im. Ini bagian ibu ada selesai. Itu artinya barang siapa yang mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan saudara-saudara, tujuannya adalah untuk memperingati Maulid Nabi. Kok momennya yuk pas gitu ya, momennya pas banget memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan disitu disediakan makanan. Ini aku ada makanan di tempat sana belum ada ya. Tapi soalnya tidak dapat kayaknya ya. Tidak dapat. Dapat. Dan ini sebabnya dibacakannya Maulid Nabi. Sebagai jawabannya gimana? Ba'atsallahu yaumal qiyamah. Siapapun yang terkait, entah itu ibadah surau atau yang masaknya, yang menyajikannya, yang motret sekalipun, akan dibangkitkan nanti hari kiamat, dikumpulkan bersama orang-orang yang syidik, orang yang jujur, orang mati syahid, orang soleh, dan ditempatkan di Jannatun Na'im. Amin. Luar biasa, sesuatu banyak sekali. Terus yang nggak bawa apa-apa gimana ini deh? Menurut Imam Asy-Syafi'i, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulid Nabi Muhammad SAW faqad qasada robotan min riyadil jannah. Barang siapa yang sengaja hadir dari rumah tadi menuju satu majlis taklim, satu tempat di situ dibaca maulid Nabi, maka sungguh, pakai kot nih, sungguh akan hadir di taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan bersama-sama pula kita nanti dimasukkan surga bersama Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kemudian yang ketiga, ma min baitin aw masjidin aw mahalatin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safakil malaikat ahli dzalika makan wa amahumullah birahmah. Di mana ada satu tempat, entah itu masjid, alanggar, ataupun rumah, ataupun dimanapun tempatnya, di situ dibaca maulid Nabi, maka malaikat ini turun. Malaikat turun menyebarkan rahmatnya Allah bidzalika ahli makan. Di situ keluarga ahli makan. Jadi tempat kita semua insya Allah dapat. Bahkan Rasulullah pernah cerita, Ja'ani Jibril alaihissalam. Saya kedatangan Jibril. Tak tapi karena sengaja keulangan. Saya kehadiran ke Jibril dan Jibril mengatakan padaku, Muhammad, tidak ada orang bersuara kepadamu tak terkecuali orang itu mendapatkan balasan 70.000 malaikat untuk mendoakan orang yang bersalawat tadi. Makanya banyak kita bersalawat sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak kita menyebutnya, walaupun kita belum pernah lihat. Ini kan sungguh suatu keanehan. Mungkin ibu dulu ketika mau menikah sama suaminya, setidaknya kan ada pendekatan, ada lihat orangnya, atau lihat fotonya paling tidak. Kita ini cinta tapi gak pernah lihat orangnya. Oh, Nabi Muhammad itu sudah 1400 yang lalu meninggalnya. Kok kita gimana ini? Cinta kita ini beneran kan kira-kira? Makanya dalam bahasa ini kita yang dikuatkan adalah man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka nantinya akan bersama-sama aku masuk ke dalam surga. Ini yang menjadi kekuatan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau merasa cinta yang banyak menyebutnya. Man ahabba syai'an fa'aksara dzikrahu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka tentunya akan banyak menyebutnya. Dulu mungkin pas ketika pacaran barangkali si diomongkan kan, ya itulah karena saking cintanya. Walaupun nggak begitu ganteng mamanya, kayak kukunya banyak, masya Allah, ibarat langit tanpa bintang. Karena cinta, kenapa? Maka banyak menyebut asma Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu
ala Nabi Muhammad. Itu tentang keistimewaan kita bermaulid Nabi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan siapapun terkait pada siang hari ini, mudah-mudahan nantinya bersama-sama dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala beserta kita Nabi Muhammad. Amin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saat ini kita hadir sekaligus acara berdoa. Ada bahasa gini, tasaddaqu ila anfusikum wa ila amwatikum walau bisyurbati ma'in. Bersedekahlah kalian diniati untuk diri kalian sekaligus untuk orang-orang mati di antara kalian. Jadi niatan yakin Ibu Hajar Suroso ini sedekah juga untuk dirinya dan juga untuk almarhum Bapak Haji Raden Suroso bin Suwaji Martopo Jono. Yakin kita percaya apa yang kita lakukan itu nyampe kepada leluhur. Yakin kita. Nanti ada kisah di dalamnya. Walau bisyurubati ma'in, sekalipun yang segelas air. Mamanya ibu-ibu yang ada air saja. Bismillahirrahmanirrahim. Segelas air ini yang diberikan oleh Ibu Hajar Suroso, ternyata ini berdoa, ya Allah, sungguh mulianya Kau ciptakan aku sebagai air dan diminum oleh orang-orang yang soleh. Terima kasih ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Ini doakan oleh air. Makanya minimal pakai doa. Allahumma barik lana lima rozaqtana wa qina adzabannar. Nyoba kok doanya ke Allahumma barik lana. Wong kita makan kok sendiri, kok enggak Allahumma barik li. Begitu. Doanya kan Allahumma barik lana, Rasul mengajarkannya. Ternyata ini saking lumanya Rasulullah ini diteliti. Siapapun yang terkait dari makanan yang katakan nasi kah ataupun bentuknya sudah ikut beberapa campur tangan orang. Kalaupun itu nasi, siapa yang menebar benihnya, siapa yang menanam padinya, siapa yang menanennya, kemudian siapa yang menjemurnya, siapa yang menggilingnya, siapa yang menjualnya, siapa yang masaknya, siapa yang menyajikannya, semuanya terkait di dalam Allahumma barik lana. Makanya luar biasa balasannya, ya Allah terima kasih ya Allah, Kau ciptakan sebagai nasi, sebagai makanan yang diminum oleh orang-orang soleh. Itu rahasia dari itu semua. Andai kata yang dibuat sedekah nggak ada, Failam tak alu bidarika, air juga nggak ada, apapun nggak ada. Tapi ayatin ayatilah, setidaknya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah di sini kan bisa ngaji semuanya ya. Insya Allah bisa. Kalau nggak bisa, ini kan sangat rugi sekali. Orang mengaku sebagai orang Muslim meninggal kok sampai tidak bisa baca Al-Quran, sangat rugi sekali. Karena ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir, wa ma imamuka, apa betul hidupmu, apa kitabmu. Kalau nggak bisa baca, mau baca Al-Quran nggak mungkin bisa jawab. Kalaupun mungkin jawab Al-Quran, karena dengannya dulu Al-Quran sebagai kitabnya. Ini Al-Quran akan muncul, akan mengatakan kadzab, bohong kamu. Akhirnya dikepung karena nggak bisa baca Al-Quran. Al-Quran yang dibuat mas kawin barangkali seperangkat alat dan Al-Quran ini bukan berarti disimpan rapor, dibuat biasa, diamat, bukan. Dipahami, dibaca, dipahami, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di situ ada ayat yang saya sampaikan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Kalau mengaku demen cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Rasul itu gak pernah marah. Ibu-ibu marah gak sama suami? Enggak, pokoknya kalau sehari itu dalam sebulan uang belanja 10 juta,
Tak ada yang marah sama saya. Gak tahu habis ini. Rasulullah gak pernah marah. Ketika Rasulullah mau berangkat ke masjid di pagi hari subuh itu diludahi orang, Rasulullah gak marah. Kemudian di hari yang kedua diludahi lagi, Rasulullah juga gak marah. Di hari ketiga diludahi lagi. Mungkin kalau kita cukup ya teman ya butuh dia. Marah itu kan ada ungkapannya, orang sendiri kan masih jengkel aja. Ternyata di hari yang keempat kok tidak ada yang ludahi, kok lolos. Biasanya ada yang ludahi kok tumben, bahasa Banjarnya tumben kan yang ludahi. Dengar-dengar ternyata orang itu sakit. Karena dengar orang yang ludahi itu sakit, oleh Rasulullah justru menyuruh Siti Aisyah untuk menyiapkan sebakul keranjang itu dipenuhi dengan makanan, dibunuh dengan buah-buahan. Pengen ia datul marid menjenguk orang yang sakit. Begitu orang yang sakit tadi melihat Rasulullah datang, ini sudah kalah kabut, Pak, mati rasa saya ini. Ini saya nggak bisa berdaya apa-apa. Muhammad datang. Oleh Rasulullah akhirnya ditutup pintu. Assalamualaikum. Karena masih kabeh belum saya jawab. Pak tumben nggak ludahi, ditumben kan di belah ini bacanya Pak tumben nggak ludahi. Akhirnya cerita sakit. Nah, justru dengan cara Rasulullah yang halus tadilah orang itu masuk Islam. Karena akhlaknya Al-Quran Rasulullah adalah Al-Quran. Atau apa itu adalah merupakan bentuk akhlak Rasulullah. Banyak kisah-kisah yang lain seperti Baksur namanya. Ketika dalam perang Ghatafan, ini ada satu kelompok masyarakat yang pengen menyerbu kota Madinah. Tapi ternyata sudah diketahui oleh Rasulullah karena ada sandinya, ada mata-matanya. Keburu Rasulullah ini mendatangi kelompok dari orang yang mau menyerbu kota Madinah. Semuanya lari, bahkan sampai ke gunung-gunung. Saat itu hujan rintik-rintik, Rasulullah itu berteduh di bawah pohon. Ada seorang pemimpin dari kelompok Ghatafan tadi langsung mendekati Rasulullah sambil berkata, Man mana'aka minni ya Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu Muhammad dari aku? Karena sahabat yang lain itu menyebar, tidak ada yang mengawal baginda Nabi. Apa jawaban? Rasulullah langsung mengangkat suaranya dengan keras, Allah. Begitu di sebelah Allah ini, pedang yang dibawa oleh Dusun ini lepas karena gemetar tadi. Begitu lepas diambil Rasulullah, man mana akan mini ya Daksul, siapa sih bisa menjaga dirinya? Daksul, nggak ada Muhammad. Lah karena sifat Rasulullah tadi yang halus, tidak pemarah, tidak pendendam, akhirnya ini masuk Islam. Nah, kembali pada masa tadi, sekiranya itu hidup kok tidak sampai bisa baca Al-Quran, sangat rugi sekali. Baca kan nggak bisa. Diajak ke masjid taklim nggak mau datang, diajak ke masjid juga nggak mau. Gimana? Paling tidaklah faghfir lahu warhamhu, doakan mereka untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan doakan mereka untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maka mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Raden Suroso ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala seiring dengan apa yang dilakukan tadi tentang pahala. Makanan insya Allah sudah disiapkan, kemudian bacaan Al-Quran tadi sudah dibacakan dan juga maulid Nabi dapat sama insya Allah. Membuat bangga, yang kelihatan hadir itu Masya Allah, aku senang ini di rumah itu adakan kegiatan yang semacam itu. Dan satu riwayat yang lain katakan gini, masih berkaitan dengan kubur tadi.
man arada ayan jura min adabil qabri fa'alaihi ayulazima arba'ata asya'a. Barang siapa yang pengen selamat dari adab kubur, maka istiqomahkan 4 perkara. Pengen gak ibu-ibu? Pengen ya. Yang pertama bimuhafadzati sholat, dengan cara menjaga sholat 5 waktu. Sesibuk apapun, serepot apapun, jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Kalau memang nggak bisa sholat sambil berdiri karena pusing, migrain barangkali, muter-muter kepalanya, boleh kok duduk pakai kursi, boleh. Pak nggak bisa duduk, Pak bisulan Pak, baring lah, boleh kok baring, miring lah paling tidaknya. Pas Pak, bisulnya juga ada di bagian kanan Pak. Wes, alasannya banyak-banyak. Yes, bahasa rumah lah, orang ngatang-ngatang ngomongnya. Bahasa Indonesia kan yang ini. Nggak tahu ya. Mengurut rumah yang ngatang-ngatang. Kalau nggak bisa lagi, baru disolatkan. Tadi pas kebetulan saya khatib di daerah Pelita. Pas saat khatib itu ada jenayah di dalamnya. Maunya menyampaikan materi tentang Maulid Nabi, loh ada jenayah. Balik. Akhirnya materinya berpindah langsung ke bab jenazah. Pak, tidak usah lama-lama. Oke ya, sebenarnya tidak usah lama-lama. Ya alhamdulillah cukup. Nah, selagi barang siapa yang pengen selamat dari adab kubur, maka istiqomah perkara yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Saya umpamakan ini sebotol air ini adalah Islam. Ketika Islam ini kan ada rangkaiannya, ada rukunnya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Manis tato ilahi sabila. Mampu duitnya aja, kalau kesehatannya nggak mampu juga tidak bisa. Jadi duitnya ada, kesehatan yang mumpuni, juga kondisi keamanan juga memadai. Kalau salah satu ini aja terabaikan, tidak bisa jadi berangkat. Islam masih kokoh. Yang kedua, coba zakat itu dilepas, ternyata masih kokoh. Karena zakat juga dikeluarkan bagi orang yang punya kemampuan. Puasa dilepas juga pun itu boleh, tidak puasa. Bagi orang yang hamil, orang murdi, orang menyusui, atau orang yang haid, nifas, atau orang yang sudah haram pikun, ini kan nggak puasa nggak apa-apa. Cuma untuk yang sehat tak kuat nggak boleh. Pak, aku mau tukang batu, tukang kuli batu di tengah hari. Pak, nggak kuat Pak, panas. Berarti nggak kuat boleh nggak puasa. Ya bukan seperti itu. Syaratnya harus terpenuhi tadi. Seorang wanita yang hamil, kemudian menyusui atau haid, nah itu baru boleh. Kalau nggak ada sebab itu ya nggak bisa. Nah ternyata ini bisa Islam masih kokoh, tapi begitu sholat ini dilepas, maka Islam ini akan hancur. Maka ada bahasa as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomatin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh orang itu menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadama. Dan siapa meninggalkan sholat, maka orang itu merobohkan agamanya sendiri. Maka sesibuk apapun jangan sampai sholat ditinggalkan. Sebisa mungkin kalau bisa sholatnya berjamaah. Jamaah itu boh itu khusyuk atau enggak khusyuk tetap dapat 27. Karena kalau enggak jamaah sholat sendiri di rumah dapat 1. Itu pun kalau khusyuk. Kalau enggak khusyuk gimana? Yumpuh dapatnya apa itu? Gus Dur itu pernah tanya
kepada si Komar, pelawak kecil orangnya. Komar, aku pengen tanya sama Samban. Tanya apa Gus? Aku tak tanya gini. Ketika kamu sedang melaksanakan sholat, kemudian ada mobil yang membunyikan klakson, kira-kira kamu dengar gak? You dengar Agus? Berarti sholatmu tidak khusyuk. Tidak ada bahasa seterusnya, langsung pergi gitu aja. Tapi di waktu yang lain ketemu lagi. Entah Gus Dur itu kondisi lupa atau memang ngetes sama Komar, ketemu lagi. Komar, aku pengen tanya Mar, apa Gus? Pas kamu sholat, kemudian kamu ada mobil lewat, mobilnya klakson, kamu dengar enggak? Dia ini, aku jawab, dengar enggak khusyuk. Sekarang dibalik, enggak dengar Gus. Oh berarti budak kamu. Tuli kamu berarti. Khusyuk itu bukan ukuran dengar atau tidak. Alladzina yadunnuna annahum la rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu sadar yakin bahwa kita sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nantinya bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi mengatakan gini, tuba liman ardo rabbahu qabla ayyaqahu. Bejo banget bagi orang yang bisa membuat Robnya bangga, yang bisa membuat Robnya senang. Loh, dengan bagaimanapun caranya, karena ini bagian dari cara ridho yang Allah yang beri kepada hambanya. Coba kita perhatikan cerita dari Imam Sibri. Imam Sibri ini pernah dimimpikan, ada yang bertanya gini, ya Abu Bakar Sibri, apa yang diperbuat Allah padamu? Kemudian Abu Bakar Sibri ini menjawab gini, suatu ketika saya mendengar suara hatif, suara tanpa rupa. Suaranya bunyinya, Sibri, kenapa saya memberikan ampunan kepadamu? Akhirnya Abu Sibri jawab, bukankah karena ibadah saya? Bukan karena suara tadi. Apakah bukan karena sholat saya, zakat saya, puasa saya, haji saya? Bukan. Apakah bukan karena keimanan saya? Bukan. Akhirnya Abu Sibri ini mengatakan gini, lantas apa yang Rob yang menjadikan engkau memberikan ampunan padaku? Akhirnya suara tadi mengatakan gini, apakah kamu tidak ingat suatu ketika kamu jalan-jalan di lorong kota Baghdad, kamu mendapati anak kucing yang kedinginan hingga loncat-loncat, jinglak-jinglak ya, loncat-loncat, kemudian kau ambil, kau bawa pulang, kau rawat. Ingat itu? Ingat ya, ya sebab itulah aku ridho kepadamu, sebab itulah aku memberikan ampunan kepadamu. Apa di balik cerita ini? Janganlah kita memandang remeh kepada siapapun yang kita jumpai. Walaupun toh orang itu ahli maksiat, walaupun toh orang itu tarikus sholat, orang tinggal sholat, jangan sampai kita membenci. Karena ending kehidupan ini nanti kan husnul khotimahnya. Kalau hidupnya itu memang baik, berakhir baik, itu luar biasa. Tapi ada pula orang yang jahat ternyata di akhir kehidupannya juga husnul khotimah. Dan kita ini tidak ada yang bisa menjamin nantinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya hanya bisa mengatakan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nanti kan kau matikan kami ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khotimah. Memastikannya nggak bisa. Maka jangan menghinakan mereka. Mereka masih masyarakat itu karena tidak mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Sekarang saat ini ibu bisa duduk seperti ini di satu majlis taklim yang mulia ini karena mendapatkan ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mendapat pertolongan tidak bisa hadir. Kita dapat melaksanakan sholat karena mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Ada satu kekuatan di situ.
Bagi mereka yang masih manusia gimana? Karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dan belum bisa menghindar dari satu kemaksiatan. Maka jangan memandang remeh kepada siapapun yang kita hadapi. Bahkan terhadap makhluk yang dianggap remeh sekalipun, anjing ataupun babi sekalipun umpamanya, kita pun tidak boleh merasa jijik terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Karena merasa jijik kepada anjing ataupun babi sekalipun, maka samanya kita menghinakan dan menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang waliullah ini ditegur Allah Ta'ala lewat seekor anjing. Pas jalan-jalan ketemu anjing. Pas ketemu anjing ini pas berpapasan saling noleh. Anjing yang liatin wajahnya seorang wali melihat wajahnya seorang anjing. Ini kalau dibahasakan bahasa sekarang, anjing ngomong gini, ini takdirullah, qadarullah ini. Dia Pak D cek sombongnya sampai mau terjemahan gitu. Kaget ini walinya, kok bisa ngomong ini anjing ini. Saya sadar kok Allah membebankan najis muladah kepada saya, itu saya sadar. Tapi buat jangan segitunya kok sampai-sampai mengangkat gamis sampean, takut kalau kena saya. Kalaupun mengenai saya dan bersih kering kan nggak najis, pintar kan? Berarti anjing itu pintar pikir. Kalaupun itu saya basah kena sampean pun itu najis, kan cukup sampean cuci 7 kali dicampur satunya dengan tanah ataupun debu, kan beres suci. Tapi kalau kotor tuh hati sampean, gimana cara mencucikannya? Jungkel akhirnya si wali diminatkan oleh Allah Ta'ala lewat dari seekor anjing karena melihat remeh buat anjing tadi. Akhirnya bunyi, kalau gitu ayo cing, nanti pas kita nanti luar itu Ustaz ngomong anjing aja, udah repot yang ini. Ini ceritanya. Akhirnya anjing sekarang kita jalan bareng. Anjing ngomong mau, nggak mau aku. Loh, kan tidak apa-apa nanti kalau saya kena sampean kan cukup dicuci kalau itu basah. Iya, tapi kalau masyarakat tahu bahwa ada anjing itu berjalan-jalan sama wali, tentu akan diburu dan dibunuh. Maka celakalah saya. Aku tidak mau. Ini peringatan dari seorang wali yang menganggap sinis terhadap makhluk Allah tadi. Maka sekali lagi jangan memandang remeh kepada siapapun. Mohon balik lagi awal. Kata-kata tadi, barang siapa pengen selamat dari kubur, 1, istiqomahkan sholat 5 waktu. Di seluruh rumah diajai. Bapaknya belum sholat, yo Pak, kita sudah tua, apa yang dicari? Diajak. Anak-anaknya diajakin. Kalau sampai tidak memperingatkan, ada satu rumah itu kok ada yang tidak menjalankan sholat, maka itu menjadi asbab tertolaknya rahmatnya Allah. Oh. Kemudian yang ketiga adalah dengan membaca Al-Quran. Kembali Al-Quran. Sebelum itu kita melihat dunia luar, habis bangun tidur, sehabis sholat subuh, usahakan Al-Quran dipegang terlebih dahulu. Tapi biasanya yang paling pertama kali dipegang Al-Quran atau HP? HP, jujur banget di HP. Tasbih, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, adalah bikasrati tasbih, dengan banyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak-banyak baca tasbih. Sekali lagi mudah-mudahan hadir kita di tempat ini seiring dengan adanya kegiatan Maulid Nabi sekaligus memperingati hari meninggalnya almarhum Bapak Haji Raden Suroso bin Suwaji Martobudono.
Mudah-mudahan langkah kita dicatat sebagai amal ibadah kita masing-masing. Amin. Kita doa nih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa bimajidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslimu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa tahdiru biha al-su'ub wa ala alihi wa sahbihi ilayhi wa al-usub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jami'il khairat min hayati wa ba'dal mamat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wa la bis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi ma sya'allah la yasubul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal wa balligh sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim min surati Yasin wa suratil Fatihah wa qur'atan wa ma ba'da hajjatul majlis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatan wa rahmatan wa barakatan wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa nabi wa ummi wa ihwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in ulama ila min wa jannah nabi wa sallallahu alaihi wasallam wa syadul qadir jayyidan radhiyallahu anhu. Subhanallah khadimul qubur muslimin muslimat wa mu'minin mu'minat mimman syarratina wa gharibina baqina wa bariya usana ba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa ajdadina wa sayyidina wa sayyidina wa ma'alim wa sayyidina jannah al-durur wa surah sabit suwaci manutua pujian wa warhamuhu wa amin wa wanhu Allah berlahu warhamu wa amin wa wanhu Allah berlahu warhamu wa wanhu Allah mentarim nadur menetap di nobel wa lahu Allah rahmani wa syawal menentukan muslim muslimat wa muslimat wa dan surah sabit suwaci manutua Allah ridha datang min biadil jannah wa talabu mawlatan wa waniran. Nas'aluka ya Allah bihaqqi Nabi Muhammad alla tu'adzibahu fi quburihi bi rahmatika arhamar rahimin. Wa nas'aluka ya Allah an tataqabbala jami'a hasanatihi wa tahmu jami'a dunubihi ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار وادخلهم جنة الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan tauziah pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran yang disampaikan beliau dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.